Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah, bisa datang ke masjid ini untuk melakukan aktivitas ini. Yang kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan rumah mendatangi masjid seperti ini, Allah memudahkan jalan baginya ke surga. Amin. Jadi kita sekalian menurut janji itu dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Oleh karena itu mudah-mudahan kita istiqomah ya. Istiqomah di dalam menghadiri majelis-majelis seperti ini. Tidak saja senka di Asobirin ini, tapi barangkali di tempat-tempat lain insya Allah kita dimudahkan oleh Allah, dan itulah janji Allah. Ibu sekalian dan bapak yang saya hormati, mudah-mudahan jamaah kita, keluarga jamaah kita yang masih diuji sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran, dan mudah-mudahan Allah cepat memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Tadi pagi Bu Lulu WA, ternyata Bu Lulu tempo hari itu opname, kita tidak dengar barangkali. Bu Lulu yang di sini tuh ya. Iya. Saya ngertinya tadi itu WA, Ustadz pagi ini saya tidak bisa masuk. Ya. Kalau saya pagi ini masih lemes, saya akan masuk rumah sakit opname lagi. Oh berarti tempo hari opname kita tidak dengar itu ya. Itu ya, mudah-mudahan siapa saja di antara kita, keluarga kita, ya, itu oleh dokter vertigo sama lambung katanya. Iya. Yes, mudah-mudahan ya itu cepat sembuh, sehat kembali. Baiklah, ibu bapak yang saya hormati, kita awali ngaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini tema kita macam-macam kitab suci, bermacam-macam kitab suci, dan juga sikap manusia terhadap kitab suci. Jadi ada dua ya, macamnya kitab suci dan sikapnya manusia terhadap kitab suci. Macamnya kitab suci itu ada tiga. Jadi saya kelompokkan macamnya kitab suci itu ada tiga. Yang pertama, kitab suci dari Allah, dan sampai hari kiamat tidak akan mengalami perubahan. Yang pertama, kitab suci dari Allah, dan sampai hari kiamat tidak akan terjadi perubahan. Kira-kira kitab suci nopo niki? Al-Quran. Yakin Al-Quran dari Allah? Yakin, ada banyak ayat ya, ada banyak ayat ya itu. Dan yakin bahwa Al-Quran itu tidak akan mengalami perubahan sampai kiamat. Kata siapa? Kata Al-Quran. Al-Quran surat yang mana? Nah, kan gitu ya. Nah, untuk yang ini coba dilihat surat 6 115.
Iya. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia mendengar mengetahui seluruh kemuliaan. Itulah jaminan dari Allah. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah sempurna, tidak ada masalah yang tidak terjawab oleh Islam melalui Al-Quran. Dan berisi kebenaran, berisi keadilan. Kemudian ditambah kalimat yang tadi, la mubadilah li kalimati. Tak seorang pun yang dapat merubah firman-firmannya. Jadi sampai kiamat Al-Quran tetap asli sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Itulah Al-Quran. Al-Quran kenapa tidak bisa dirubah? Karena dijaga oleh Allah. Al-Quran itu dari Allah dan dijaga oleh Allah. 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Itulah pernyataan Allah. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan dari selain Allah. Al-Quran itu dari Allah. Al-Quran itu dari Allah. Lalu Allah menjamin, dan kami pula yang menjaganya. Al-Quran dijaga oleh Allah dari tangan-tangan jahil, dari otak-otak jahat yang akan merubah Al-Quran. Maka Allah mengatakan la mubadilah li kalimati. Tak seorang pun yang dapat merubah firman-firmannya. Itulah kategori 1. Jadi macam-macam kitab suci. Kitab suci yang pertama adalah dari Allah dan dijamin tidak akan mengalami perubahan hingga kiamat. Ampun ya, 1. Yang kedua, dari Allah. Yang kedua dari Allah. Tapi dalam perjalanan mengalami perubahan. Ini bedanya. Kalau yang nomor 1 tadi dari Allah, tidak akan mengalami perubahan hingga kiamat. Sedangkan yang nomor 2 dari Allah, tapi dalam perjalanan mengalami perubahan. Kitab nopo ya? Injil tok. 3 kitab. Taurat, Zabur, Injil itu dari Allah, Ibu. Taurat, Zabur, Injil itu dari Allah. Makanya kalimatnya saya mulai dari Allah. Quran juga dari Allah. Taurat, Zabur, Injil juga dari Allah. Bedanya Al-Quran tidak akan mengalami perubahan sampai kiamat. Tapi yang kategori 2 ini dari Allah, dalam perjalanan mengalami perubahan. Taurat, Zabur, Injil. Taurat itu diturunkan oleh Allah, diberikan kepada siapa? Nabi Musa. Zabur, Nabi Dawud. Injil, Isa, ya. Dan kita orang Islam, kita orang beriman harus percaya. Salah satu di antara tanda iman kita, syarat iman kita itu, kita orang beriman, orang Islam ini harus percaya kepada kitab-kitab itu. Koma, tidak titik. Loh kok koma? Ya, masih ada pemahamannya. Coba lihat surat 2 ayat 4. Surat 2 ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Surat 2 ayat 4. Monggo ya. Jadi ini macamnya kitab suci supaya kita tahu dulu ya. Surat 2
ayat 4. Orang yang beriman itu ya, surat 2 ayat 4. Dan mereka beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. 1. Dan mereka beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Mereka siapa? Orang beriman. Jadi orang yang beriman itu satu, harus beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak percaya itu kafir. Jangan ngaku beriman kalau tidak percaya pada ini. Orang beriman itu ialah mereka yang percaya pada kitab yang diturunkan kepada Muhammad. Kitab apa? Al-Quran. 1. Lanjut. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Stop. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Artinya sebelum Nabi Muhammad, Allah sudah pernah menurunkan kitab suci. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil. Kita harus beriman berdasarkan ayat ini. Kita harus beriman. Tapi saya katakan koma. Apa komanya? Lanjutannya yang asli loh. Loh Pak, ayatnya tidak pakai gitu Pak. Iya, ayatnya tidak pakai gitu. Tapi umat Islam harus cerdas, harus kritis. Kenapa? Taurat, Zabur, Injil hari ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, bukan yang diturunkan kepada Nabi Daud, bukan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang dijadikan satu yang namanya Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama itu terdiri dari Taurat, Zabur, Injil. Perjanjian baru, Perjanjian Lama terdiri dari Taurat, Zabur, dan kitab para nabi. Perjanjian baru itu Injil. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dijadikan satu kitab namanya Alkitab. Masyarakat itu kalau ada orang Kristen ke gereja bawa kitab namanya apa? Biasanya orang nyebut Injil ya. Nang gereja nggawa Injil ndak. Sing bener nang gereja nggawa Alkitab. Karena yang dibawa itu terdiri dari dua bagian. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dijadikan satu kitab namanya Alkitab. Itu loh ya. Baik, kembali pada surat 2 ayat 4. Jadi ya. Nah, jadi orang beriman itu. Jadi kalau komplitnya ya, kalau komplitnya rukun iman itu kan 6, ya. Komplitnya rukun iman itu ada 6. Satu saja diingkari dia menjadi batal imannya. Satu saja dari rukun iman itu diingkari, batal imannya, kafir berarti. Apalagi yang diimani nomor 1. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. Dan kepada Allah sudah tidak beriman, kafir. Sama dengan Pancasila. Kalau sila pertama nggak diimani, wis jadi ngomong Pancasila, wis. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu mendasari sila-sila yang lain. Baik, kembali lagi. 6 rukun iman itu harus diimani ya, secara totalitas. Kedua, iman kepada apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Memang iman itu yang berat Ibu Bapak, mengimani sesuatu yang tidak kelihatan, mengimani sesuatu yang belum terjadi. Tapi kalau itu diterangkan dalam Al-Quran, wajib beriman. Iman kepada malaikat. Ibu Bapak pernah ketemu malaikat? Kok percaya? Karena diterangkan di Quran. Dan seterusnya. Baik, kembali kepada poin kedua. Macam kitab suci yang kedua, dari Allah, tapi kemudian dalam perjalanan mengalami perubahan. Andai kata kita ini tidak diberitahu oleh Allah, Ibu, kita tidak tahu kalau kitab itu ada perubahan. Saya penjaringan diberitahu oleh Allah, Bu, bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan.
Cuma kadang-kadang kita tidak ngerti pemberitahuan Allah itu yang mana, di mana, tidak ngerti. Itu Allah memberitahu dengan jelas. Pemberitahuan, jelas itu. Berdasarkan surat 4 ayat 46, silakan dibuka. Jadi kan gitu, pemberitahuan kan ngono tuh. 4:46. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau mengerti. Stop sampai itu. Orang Yahudi yang suka mengubah atau merubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Maksudnya mengubah firman Allah dari tempatnya itu bukan dari meja ke almari, bukan dari ruang tamu ke ruang tidur, atau ke ruang makan. Tidak. Pengertian merubah letak itu artinya, Ibu, ingat saya sudah pernah saya terangkan dulu tentang kurban. Ibu masih ingat? Bapak masih ingat tentang kurban? Jadi contoh orang Yahudi merubah letak itu tentang kurban. Ibu bapak masih ingat Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, untuk menyembelih anaknya. Siapa namanya? Ismail. Ketika itu anaknya Ibrahim berapa? Ketika itu 1. Ya, ketika itu anaknya Ibrahim 1, Ismail. Sampai kurban selesai 1 anaknya. Siapa? Ishak di mana? Belum lahir. Pegang teguh itu. Ini pemberitahuan dari Allah. Orang Yahudi merubah letak. Apa yang dirubah? Menurut Alkitab, Ismail lahir. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Ketika Ibrahim berumur 86 tahun, maka Ismail lahir. Disusul ayat berikutnya, ketika Ibrahim berumur 100 tahun, Ishak lahir. Berapa anaknya? Iki sih nggak beres. Lahirnya Ishak itu mestinya setelah kurban. Nah ini dilompatkan sebelum kurban sudah lahir. Ini loh Bu yang dimaksud surat 4 ayat 46. Orang-orang Yahudi suka merubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Tidak sekedar merubah tempat, Ibu Bapak. Setelah tempatnya dirubah, anaknya tadi berapa setelah dirubah? 2 toh? Maka perintah kurban dirubah. Menurut Al-Quran, Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Menurut Injil, Ishak. Loh ya. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal. Gak beres, sis. Anaknya berapa tadi? Sudah 2. Kok Alkitab mengatakan ambillah anakmu yang tunggal? Iki Allah nggak ngerti bahasa apa kitabnya nggak genah? Loh itu loh ya. Jadi kalau saya tanya, ya kok gak genah itu? Mosok Gusti Allah nggak ngerti bahasa? Wong anaknya wis loro, mestinya perintahnya ambillah anakmu yang bungsu atau yang itu. Ya, itulah. Kembali nomor 2. Semula dari Allah, ya, atau kitab suci dari Allah, tapi dalam perjalanan telah mengalami perubahan. Andai kata kita tidak diberitahu oleh Allah dari Al-Quran tadi, dari surat 4 ayat 46 tadi, tidak ngerti. Kalau Taurat, Zabur, Injil ada perubahan, tidak ngerti kita. Makanya Ibu, Bapak, Rasulullah pernah bersabda, jika orang ahli kitab menunjukkan Alkitabnya, kitab sucinya, kata Rasulullah, jangan kamu terima, tapi jangan kamu tolak. Kok angel ngono sih, Pak? Jangan kamu terima seluruhnya, jangan. Tapi jangan kamu tolak seluruhnya. Artinya orang Islam harus cerdas, kritis. Jangan kamu terima seluruhnya. Kenapa? Dari Alkitab itu ada banyak yang nggak genah.
Tapi jangan kamu tolak seluruhnya, karena dari Alkitab itu masih banyak ayat yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi orang Islam itu harus kritis. Tidak boleh terus ikut kitabnya, tidak boleh. Nah, nomor 2 sudah dari Allah. Yang ketiga, kitab suci tidak dari Allah. Apa ada ibu, bapak, kitab suci yang tidak dari Allah? Kenapa? Penjenengan kok bisa mengatakan tidak dari Allah? Lah ya, alasannya apa kok penjenengan begitu berani mengatakan tidak dari Allah? Karena Quran hanya menurunkan Taurat, Al-Quran. Ya, itu. Tapi ada lagi secara akal. Kitab suci itu dari mana? Diturunkan kepada siapa? Nabi. Baru kemudian diajarkan kepada kaumnya. Lah ini agama gak ada nabi. Ini loh persoalannya. Agama tidak punya nabi, kok punya kitab suci? Karangannya dewek. Agama apa tidak punya nabi? Hindu, Buddha, Konghucu, tidak punya nabi itu. Tapi agama itu punya kitab suci dah. Dari mana? Karangannya dewek. Inilah kalau kita berbicara tentang macam-macamnya kitab suci. Sampai di sini ada yang ingin tanya atau menyampaikan sesuatu? Betul ya? Iya. Sudah. Sekarang saya gosok. Allah menerangkan kok, Taurat itu dari Allah, diturunkan kepada Nabi Musa. Dalilnya surat 2 ayat 87. Ya, supaya kita tahu, memang kita apal Taurat pada Nabi Musa. Dalilnya mana? Surat 2 ayat 87. Nah, itu ya, dan sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Jadi kita tidak sekedar apal Taurat Musa, mana dalilnya itu ya. Satu lagi, surat 17 ayat 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Itulah isi kitabnya. 1 Zabur 17:55. Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, dalilnya 17:55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atau sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kami berikan Zabur kepada Daud ya. Lanjut sekarang Injil. Taurat, Zabur sudah, sekarang Injil. Ali Imran 48 dan 49. Dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab hikmah Taurat dan Injil. Dan Allah mengajarkan kepadanya, kepada Nabi Isa, kitab Taurat dan Injil. Satu lagi, surat 5 ayat 46. Injil kepada Nabi Isa, surat 5 ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Nah, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Nya siapa? Nya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu membenarkan Taurat. Nabi Isa membenarkan Zabur. Dan Nabi Isa sendiri diberikan kitab oleh Allah namanya Injil. Sama dengan surat 2 ayat 4 tadi. Nabi Muhammad diberi kitab Al-Quran, tapi Nabi Muhammad membenarkan Taurat.
Nabi Muhammad membenarkan Zabur, Nabi Muhammad membenarkan Injil yang asli loh, jangan lupa. Baik, itulah macam-macam kitab dengan dalil-dalilnya sekali. Ibu bapak yang saya hormati, berbicara tentang kitab suci, ada loh orang itu yang membuat kitab sendiri, nulis dengan tangannya sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah. Ya. 79 279. Orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Stop sampai di sini. Celaka. Siapa orang yang dikatakan celaka oleh Allah? Orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, tapi dikatakan ini dari Allah dengan maksud supaya dia mendapatkan harga. Satu. Lanjut. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Lanjut. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka. Karena tulisan tangannya tadi mencelakakan banyak orang. Jadi gak main-main. Termasuk orang Islam jangan ngarang-ngarang. Kalau Quran, hadis tidak menerangkan apa-apa, ojo ngarang-ngarang. Sing rebu wekasan macam-macam. Ndak ono dalile iku. Banyak pertanyaan masuk ke saya. Ndak ada dalilnya. Jadi bulan Safar, Rebu yang terakhir di bulan Safar, ya kemarin itu. Ya. Nabi, sahabat, tabiin, tidak ada yang melakukan itu. Ulama salaf pun tidak ada yang melaksanakan itu. Kapan munculnya? Sayang buku saya hilang. Saya pernah punya buku itu, ceritanya ini. Sing jelas karangane wong-wong iku. Ya sama dengan itu tadi surat 279 gak berani nulis dikatakan dari Allah. Podo. Berarti wong Islam ya ono sing ngono podo. Ada lagi ya Ali Imran 78 itu. Ya. Jadi kalau kita ngomong kitab suci supaya kita tahu ya. Tadi sudah ya surat 279 ya. Sekarang surat 3 ayat 78. Iya. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya hanya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Agar kamu menyangka. Jadi ada orang memutar-mutar lidahnya, moco, agar kamu menyangka yang dibaca adalah Alkitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui. Itulah kelancangan manusia itu ternyata sejak dulu sudah ada. Mereka memutar-mutar lidahnya, artinya membaca sesuatu, supaya dikira yang dibaca itu dari Allah. Padahal, padahal itu bukan dari Allah. Jadi kalau kita sengaja saya bawa tema seperti ini supaya kita tahu, ini loh. Jadi apa yang terjadi hari ini, sekait biyen. Belum nanti, macamnya manusia diberikan predikat oleh Allah tentang nama-nama binatang. Kok oleh nesu, saking kebangetannya menungsone, sampai Allah mengatakan seperti keledai, seperti kera, seperti babi, seperti anjing, seperti hewan ternak. Kasar ya. Tapi di Quran loh ini. Saya cuma membunyikan, menunjukkan toh ini Quran. Maka gampang supaya kamu tidak dikatakan seperti kera.
Ojo kena ayat iki. Supaya kamu tidak dikatakan seperti anjing. Ojo kena ayat iki. Ayatnya jelas kok. Baik, sampai di sini dulu. Ibu yang saya hormati, Bapak, macamnya kitab suci, ya. Sudah cukup sekarang macamnya kitab suci. Tema gandengannya tadi macam-macamnya kitab suci dan sikap manusia terhadap kitab. Nah, ini seri kedua. Itu tadi seri 1, macam-macamnya kitab suci. Sekarang sikap manusia terhadap kitab suci. Baik, Ibu, Bapak yang saya hormati, sikap manusia terhadap kitab suci. Orang Islam terhadap Al-Quran gimana sikapnya? Kita harus tahu. Orang kafir terhadap Al-Quran gimana sikapnya? Kita harus tahu. Orang munafik terhadap Al-Quran gimana sikapnya? Kita perlu tahu. Nah, disinilah maka saya uraikan di sini. Mari kita sama-sama kaji berdasarkan Al-Quran. Sikap manusia terhadap kitab suci. Katakanlah terhadap Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan ya untuk manusia sebenarnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalinas. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi semua manusia, ya. Lebih khusus Al-Quran itu untuk orang beragama Islam, gampangnya begitu. Orang yang takwa. Memang asalnya untuk semua manusia, ya, tapi dalam ayat yang lain, karena tidak semua manusia mau, Al-Quran naik derajatnya. Hudalil muttaqin. Al-Quran itu untuk petunjuk bagi orang yang takwa. Sing gak takwa, ya gak untuk petunjuk. Nanti kita lihat sikapnya. Baik. Surat 35 ayat 32. Kemudian kitab-kitab kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Al-Quran diturunkan kepada hamba-hambanya yang kami pilih. Artinya untuk orang yang beriman, untuk orang Islam ini. Jadi Quran diturunkan kepada hamba-hamba yang dipilih untuk orang Islam. Quran itu. Tapi sikapnya ada 3. Sikap manusia terhadap Al-Quran. Nomor 1, apa Bu? Yang saya baca tadi. Zalimul li nafsi, mendolimi diri sendiri. Artinya apa ini? Dengan Al-Quran tambah gak karu-karuan, gak gelem percaya, ngilok-ngilok Al-Quran itu karangane Muhammad, ngilok-ngilok Al-Quran itu sihir dan sebagainya. Itulah kelompok 1. Dan ini orang Islam. Kalau lihat ayat itu, ini orang Islam. Jadi ada orang Islam yang gak percaya Al-Quran. Zalimul li nafsi, mendolimi diri sendiri. Jelas ini larangan, gak direken. Gak direken. Rezeki itu haram. Tapi hari itu ngombe rezeki. Aku kok oleh kiriman ngono, hari itu ngombe rezeki. Kenal hari itu ya? Masa dorong oleh kiriman. Dorong oleh kiriman ya. Sudah dapat kiriman ya. Arek iku. Baik. Dia beragama Islam atau bukan? Islam. Tahu kalau itu haram. Tahu, ngerti. Makanya saya sering menyampaikan pada jamaah di mana saja, Bu, Pak, 2 ini harus melekat.
Tidak bisa dipisah. Apa dua ini? Orang Islam itu harus tahu dan mau. Kenapa? Tahu tentang apa? Aturan Allah itu bagaimana? Mana perintah, mana larangan, mana halal, mana haram, dan sebagainya. Harus tahu. Kalau saya tahu, harus mau. Mau apa? Tunduk, patuh. Nah, itulah. Tahu tapi tidak mau. Aku yo tahu dek wong Islam itu kudu sholat, tapi sholat enggak, praenmu. Oh, wudu gak iso. Wudu gak iso. Loh tapi kan basah Pak, walaupun lengan bajunya dicenceng tapi kan basah Pak. Akal-akalannya kan isai. Baik. Tidak bisa Ustaz. Sunnahnya tidak seperti itu. Enggak, artinya yang penting kok iso bantah tuh Pak. Baik, nomor 1, sikap manusia terhadap Al-Quran. 1, mendolimi diri sendiri. Jangan kita menjadi seperti itu. Na'udzubillah. Yang kedua, muktasid, pertengahan. Apa maksud pertengahan itu? Nah, kadang-kadang tidak boleh. Iku nyocok mati nih, seneng sholat, gak seneng gak sholat. Ngelak ono bir diombe, nek gak ngelak gak diombe. Sing penting gak mabuk. Saya tuh ingat anak-anak dulu di kampung saya itu, ada peminum, ada teman yang gak apa-apa, gak ono balik batil. Jadi saya di kampung itu jadi memedi ya itu. Gak apa-apa, gak ono balik batil. Sampai sekarang anak TVA ngaji tuh rame gitu ya. Kemudian saya dari rumah, Pak Badil menang. Badil ini tahu gendeng antara tahu gendeng antara. Ya baik, muktasid, pertengahan. Kadang-kadang taat, kadang-kadang jangan seperti itu. Netral apa bedanya? Dalam? Netral dengan ini sama nggak? Ya netral itu orang tidak punya pendirian. Orang tidak punya pendirian, netral itu. Iya. Ketemu koruptor ikut korupsi. Nah, ketemu tidak punya pendirian. Kok nyelending ini? Aku netral lah. Tidak punya pendirian. Jangan. Kita hidup harus punya pilihan. Pilihan kita harus sesuai dengan Al-Quran. Halal, ya. Haram. Makanan harusnya pilihan. Jangan mengatakan saya netral. Ikan laut dia mau, ikan darat dia mau, dan sebagainya. Jangan. Harus punya pilihan. Nah, ikan apa yang kamu yang dihalalkan oleh Allah? Baik. Yang ketiga. Nah, orang yang terlebih dahulu berbuat kebaikan. Ayo kita bersikap seperti ini. Jadi orang Islam itu sikapnya terhadap Al-Quran menjadi pelopor untuk berbuat kebaikan atas izin Allah. Jadi kalau sudah ditunjukkan Al-Quran sami'na wa ata'na, dan itu secepatnya kita ayo. Luar biasa. Nah, inilah Ibu Bapak yang saya hormati tentang sikap orang Islam terhadap Al-Quran. Ada lagi. Ya, tadi sudah nggih? 35, 32 sudah nggih? Tolong dibuka sekarang surat 17. Surat 17. Ayat 107. Ya. Berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka menyungkurkan wajah dan bersujud. Sesungguhnya orang yang diberikan kitab sebelum Al-Quran,
Jadi orang-orang sudah diberikan kitab semua Al-Quran, kalau dibacakan Al-Quran nyungkur sujud, ya, artinya percaya. Satu, lanjut 108. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Lanjut 109. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Itulah sikap orang yang benar-benar mau menerima Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran sampai seperti itu, ya. Tidak lalu malah angkuh, sombong, meremehkan. Bahkan ada perintah khusus, apabila kamu dibacakan Al-Quran, maka fa'idha quri Al-Quran, dengar, diam dan dengarkan. Tidak ada perintah dibaca buku lain, kitab lain, perintah tidak ada. Khusus Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, diam, dengarkan. Kalimat berikutnya, la'alakum turhamun, Allah akan memberikan rahmat padamu. Maka setelahnya qori membaca Al-Quran selesai, shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. MC komentar, itulah tadi pembacaan Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan. Makanya kalau ibu ada kegiatan baca Al-Quran, dia dengarkan. Ini tidak mendengarkan, tidak dapat apa-apa. Saya sering negur, tapi sekarang sudah hampir tidak pernah. Ibu-ibu, tapi tidak ibu-ibu sini, ibu PKK. Bahkan kadang-kadang Aisyah sempat saya tegur, wis diwaca Al-Quran iki bayar kulan ini, sing iki kurang, iki susuke, meneng. Kadang-kadang perlu diingatkan tuh. Saya bilang, perkara bayaring kok ae, susuke meneh ae. Nek gak ngono diincalno, muncal. Padha ae iku. Ya. Dalam ndak ada, dengarkan. Kadang-kadang disenggaki sih. Kene maca Quran, Allah, sapa sing ngongkon? Buka surat 7 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Itu perintah dari siapa? Ayat ini sering dibaca oleh Bilal waktu sholat Jumat tengah-tengah khutbah. Khutbah, duduk, dibaca ini. Tapi gak ngerti karepe. Ya sekedar diwaca wis. Pokoknya ana ansitu wasma'u. Apa ya? Bu pokoknya ansitu wasma'u. Kilo. Sama dengan surat 16 ayat 90, nek wis iku diwaca berarti khutbah kan berakhir. Inna wa ya'muru bil adl wal ihsan. Itu berakhir khutbah iki. Gak tahu diterangno apa iku. Padahal ayat itu berisi 3 perintah, 3 larangan. Gak usah nyandak liyane, ikut tok ae digawe khutbah wis antep. Tapi gak diterangno. Biasain khotib nyandak ayat itu wis ape mari. Baik, kembali lagi sikap orang terhadap Al-Quran. Jadi sikapnya seperti ayat tadi itu. Dibacakan Al-Quran sampai dia itu nangis. Artinya apa? Bisa meresapi, yakin dan bisa meresapi. Dan bahkan ibu bapak, dengan dibacakan Al-Quran itu, orang yang beriman itu semakin bertambah imannya. Jadi tanda iman diantaranya 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya tanda orang iman itu
apabila dibacakan Al-Quran semakin bertambah imannya. Surat 8 ayat 2. Terjemah, sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya pada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Itulah surat 8 ayat 2 ya. Ada 3 tanda. Ini dilanjutkan ayat 3, ada 2 tanda lagi. Saya mengambil ayat 2. Orang yang beriman itu diantara tandanya apabila dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya. Mudah-mudahan sikap seperti inilah yang harus kita miliki ya, ketika kita berbicara tentang sikap manusia terhadap kitab suci, khususnya sikapnya orang Islam terhadap Al-Quran. Ya, sampai di sini. Sekarang sikap orang Islam terhadap Alkitab. Nah, ini memang temanya lah ngono memang ya. Tadi macam-macamnya kitab suci, sekarang sikap manusia terhadap kitab suci, terhadap Al-Quran wes. Sekarang sikap orang Islam terhadap Alkitab. Tadi saya katakan orang Islam itu harus kritis, korektif, tidak boleh terus. Kata Rasulullah, jangan kamu terima seluruhnya, tapi jangan kamu tolak seluruhnya, jangan. Kritis. Ketika orang ahli kitab menunjukkan Alkitabnya, gitu, Alkitab, maka sikap kita 5:48. Nah, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat. Yes, sampai di sini saja, Ibu, Bapak. Fungsi Al-Quran itu banyak sekali, ya. Fungsi Al-Quran itu tadi saya cari itu Jiro, lupat, mo, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15. Saya tulis itu Al-Quran sebagai banyak. Baik, khusus ayat ini tadi surat 5 ayat 48. Ada satu fungsi yang jarang diterangkan oleh Ustadz. Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya. Al-Quran sebagai rahmat, ya. Al-Quran sebagai ya. Termasuk Al-Quran sebagai obat, asifah, ya. Ada satu fungsi yang jarang diterangkan oleh para ustadz. Apa itu? 5:48 tadi, sebagai penjaga, wal muhaimin, alat koreksi. Saya mengistilahkan alat koreksi atau pengawas. Kalau di situ katakan menjaga, ya. Tolong diulang kalimat awal saja, tidak usah kesusu. Dan kami telah memberikan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran itu bukan terus menyalahkan yang enggak. Terus dan menjaganya. Inilah fungsi Al-Quran yang jarang diterangkan oleh para ustadz. Dan menjaganya, mengoreksi. Kitab apa yang dijaga? Kitab apa yang dikoreksi? Ya kitab yang sebelumnya itu, Taurat, Zabur, Injil. Kenapa pakai dikoreksi? Setelah dikoreksi oleh Al-Quran, ternyata kamu ketahuan. Kan begitu. Ketahuan apa?
kamu telah melakukan perubahan. Ini yang jarang diterangkan oleh para ustadz wal muhaimin. Mengawas, jaga, ngoreksi. Andai kata tidak ada koreksi dari Al-Quran, aman. Dianggapnya itu memang kitab dari Allah. Setelah dikoreksi, bercampur. Disinilah sikap orang Islam terhadap Alkitab. Kritis, korektif. Ya, ada. Jadi kalau ada orang kritis, jangan dielokkan. Aku gak toleran. Contoh salam nggak genah, kita harus kritis. Salam nggak genah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, titik. Ini ditambah-tambahi, itu nggak genah. Paham ya? Di perapatan akeh corong muni dah. Kalau lampu merah berhenti corong elak muni. Saya Ahmad Fadil, RT, RT salame ngono. Mari assalamualaikum tambah mana? Mindaniyo salat nganggo salam ngono ya apa makmu ya? Dhek dadi imam. Terus salame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu. Ya apa terusan itu? Gak genap blas. Tapi angel, Pak. Kenapa? Wasawaun alaihim aandartahum am lam tumdirhum lain. Sama saja bagi mereka. Mbok tuturi lan mbok tuturi pancet ae. Jadi arek gini dablek. Jadi itu Quran kok. Wasawaun alaihim. Sama saja bagi mereka. Ya. Nah, baik sikap orang Islam terhadap Alkitab. Jadi ibu bapak, bersikaplah seperti pedoman yang diberikan oleh Allah. Jangan terus menengahi, Pak. Engko timbang tadi gawe. Iya, memang. Ya. Baik. Sikap orang kafir terhadap Al-Quran. Nah, ganti saiki. Ya. Sikap orang kafir terhadap Al-Quran. Satu diantaranya surat 6 ayat 26. Silakan. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri. Apa? Cek ono rewangi. Nek sampean ngaji, ndek gak ngaji, ketara ta? Supaya gak ketara, sampean yo ngaji, aku yo gak ngaji. Dadi padha gak ngajine. Itu Quran menerang. Jadi ada orang seperti ini. Nyata di ayat itu Allah tidak mengatakan mereka itu siapa. Dipertegas di surat 41 ayat 26. Ya, gantian, monggo. 41 silakan. Ya. 4126. Wa qala alladzina kafaru. Nah, ini tegas. Iya. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, siapa yang berkata? Orang kafir. Wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang kafir. Apa kata orang kafir? La tasma'u lihat Al-Quran. Jangan kamu dengarkan Al-Quran itu. Ya, jelas ini. Jangan kamu dengarkan Al-Quran itu. Komando kedua, wal ghafihi, buat kegaduhan, buat hiruk pikuk. Apa artinya?
Kalau letterlek ayat itu buat kegaduhan, kene ngaji kono nanggap tanda bedes. Gaduh toh? Toh nanggap reog. Gaduh toh? Tapi bukan itu. Ndak. Nah, buat kegaduhan apa maksudnya? Buat acara tandingan yang waktunya hampir bersamaan dan lebih menarik dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Kita adakan jalan sehat bersama seluruh keluarga. Padahal kene wayang ngaji, kajian di Masjid As-Sabirin plus makan sarapan dong ya. Nah, tapi jamnya sama. Hadiah menarik. Oh, babi guling, umpamane sapi guling, guling-guling dah ya. Hadiah menarik, kulkas, TV, apa mana. Kata masyarakat, siapa tahu awake bejo oleh kulkas. Akhirnya telepon takmir, Pak Takmir, saya pagi ini izin, ndak ikut ngaji, saya ikut jalan wal gaufi, buat kegaduhan. Kalimat terakhir, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi orang kafir itu tahu, yo opo carane ngalahno wong Islam iku. 4126. Nah, 4126. Jadi orang kafir itu tahu, yo opo carane ngalahno wong Islam iku. Dari ayat itu kalau ibu bapak cermat memahami, kesimpulannya adalah jauhkan orang Islam dari Al-Qur'an. Jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Kalau orang Islam sudah jauh dari Al-Quran, apa pegangannya? Primbon. Rebo Wekasan itu primbon antarane. Akan terjadi 520.000 balak. Maka supaya tidak terjadi 520.000 balak, sholat 4 rakaat. Tiap rakaat baca Al-Fatihah dan Al-Kautsar dan seterusnya. Gak ono tuntunan iku. Jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Selama orang Islam berpegang teguh pada Al-Quran, orang Islam tidak bakal bisa dikalahkan. Ingat loh ya, selama orang Islam berpegang teguh pada Al-Quran, termasuk milik mimpin. Nek wong Islam taat Quran, ndak ana apa-apane liyane. Tapi wong Islam toa-tole antara Al-Quran dan beras. Pemirsa saiki mundak akeh. Di beberapa tempat soal sing antri beras. Dan seterusnya. Selagi orang Islam tidak berpegang teguh pada Al-Quran, jangan berharap orang Islam akan mendapatkan kemenangan. Jaminannya mana? Jaminannya ini. Nah, itu tadi sikap orang kafir terhadap Al-Quran. Ada lagi 9:32. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya. Allah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Kalimat yang pertama yang perlu kita cermati, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah, ya, memadamkan agama Islam, memadamkan bacaan Al-Quran dengan mulut mereka. Sudah sering saya sampaikan, kalau ini lilin, nah menyala, sebuah lilin menyala, memadamkan dengan mulut, dinapak no, sebul, mati, gak dimut, kobong lah ini. Lilin sedang menyala, dipadamkan dengan mulut, mati. Tapi yang akan dipadamkan ini apa menurut ayat itu? Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut. Ya apa ya? Masa Quran disebul? Enggak. Mereka memutar balik isi Al-Quran, mengartikan menurut kemauannya sendiri. Itulah maksudnya
Ayat ini diulang lagi oleh Allah surat 61 ayat 8, sama bunyinya. Yuriduna ayatfu nulallahi bi afahim. 61 monggo ayat 8. Mereka tidak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Setelah membaca kalimat yang kedua, ayem malah dewi. Allah tidak membiarkan mereka memadamkan cahaya agama. Justru Allah menyempurnakan agamanya. Walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Tapi kita tidak boleh terus pasrah bongkoan, ya. Baik. Ada orang yang ingkar. Jadi kalau tadi kafir, ini ada orang yang ingkar. Coba ini berturut-turut juga ini. Surat 17 ayat 89. Supaya kita tahu sampai Allah menanya 3 kali. Surat 17 ayat 89 ya. Dan sungguh kami telah menjelaskan Ya, betul. pada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Inilah orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Lanjut 90. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi penciptamu. Kami tidak akan percaya Muhammad kepadamu sebelum kami. Sama dengan umatnya Nabi Musa dulu. Ibu ingat umatnya Nabi Musa, aku tidak akan percaya kepada kamu wahai Musa bahwa kamu adalah Nabi. Saya akan percaya kalau kamu bisa mempertemukan saya dengan Allah. Kan itu kan ya? Masih ingat? Bukan, surat 2 55 itu ya. Jadi umatnya Nabi Musa yang ingkar itu, yang kafir itu tidak percaya bahwa Musa itu Nabi. 255. Aku akan percaya bahwa kamu itu Nabi. Syaratnya pertemukan aku dengan Allah. Jaluk dibedokno karo Gusti Allah. Ibu bapak, kira-kira permintaan itu dituruti enggak ya? Minta dipertemukan dengan Allah, dituruti? Dituruti. Carane disambar beledek. Sambar beledek ketemu. Mengapa Allah membuat begitu? Di samping orang-orang yang masih hidup supaya tahu ngene lho, nek wong macam-macam. Podo karo wong saiki enggak gena. Diancam di 16:45-47. Ketika mereka naik pesawat nabrak gunung mati kabeh. Iso iku. Pas kunjungan luar negeri, numpak motor mulu nyungsep mati kabeh iso iku. Gak medeni iki. Bisa terjadi. Baik. Itu tadi ayat 90. Nah, 91, 92, 93. Coba 91 dulu. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celah sungai yang deras air. Terus 92. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Satu lagi 93. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Orang yang ingkar kepada Al-Quran. Nabi Muhammad ditantang seperti itu. 91, 92, 93. Apakah engkau mempunyai kebun? Dan seterusnya. 92. Apakah engkau bisa menjatuhkan langit berkeping-keping? 93. Apakah engkau mempunyai rumah? Dan Nabi Muhammad ditantang seperti itu
oleh orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Intinya apa? Dia tidak mau percaya tentang Al-Quran. Tantangannya luar biasa. Jadi kalau sekarang ada orang tidak mau dengan Islam, tidak mau dengan Quran, tantangannya nggak usah kaget. Semuanya itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Termasuk yang paling top umat Nabi Musa tadi. Aku tidak percaya kepadamu bahwa kamu itu Nabi Musa. Aku baru percaya kepadamu kalau kamu sanggup mempertemukan saya dengan Allah. Langsung sabar bedek amblas. Ketemu lah? Ketemu. Lah apa wong-wong itu ngenteni ngono? Karepe. Baik. Ya Bapak yang saya hormati, satu lagi, surat 9 ayat 124. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Stop. Ini ucapan orang munafik yang intinya ngenyek. Ngenyek ini apa? Menghina, mengejek Muhammad. Ketika diturunkan Al-Quran, mereka siapa? Orang munafik. Ya. Ada yang berkata, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Jadi ngenyek. Loh, Quran diturunkan, siapa yang bertambah imannya? Coba. Padahal menurut surat 8 ayat 2 tadi, tanda orang beriman itu apabila dibacakan Al-Quran bertambah. Tapi orang munafik ngenyek. Setelah diturunkan dibacakan Quran, siapa yang tambah imanmu? Ngenyek. Lanjut. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Itulah bedanya. Kalau orang munafik diturunkan Al-Quran ngenyek, mengejek. Tapi untuk orang beriman, adapun orang-orang yang beriman maka makin bertambah imannya, ya, dan mereka bergembira. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak yang saya hormati, sudah saya terangkan komplit tentang sikap manusia terhadap kitab suci. Jadi kalau penjenengan menghadapi orang seperti itu, oh surat iki. Menghadapi orang seperti ini, oh surat iki, dia beres. Maka Al-Quran ini komplit. Saya tadi itu baca setelah subuh tadi itu, ya, ketemu Al-Quran itu sebagai wakai. Insya Allah kapan-kapan, ya. Sudah 10:30, ya. Sudah 10:30. Mudah-mudahan dengan kita tahu macamnya kitab suci, waspadalah. Jangan salah langkah. Dan dengan kita tahu bagaimana kita harus bersikap, juga mari bersikap yang benar. Ojo sakarepe dewe. Semoga kajian pagi hari ini benar-benar bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh kita. Kita akhiri. Tanya Bu, monggo. Terakhir, ya. Satu aja. Iya. Saya masih membaca surat Al-Baqarah baru 109. Ya. Maka ketika kamu membawa dari tangannya berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Ya. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia Ya. akan pengikutku. Ini larangan terhadap pengikutnya Nabi Musa. Berjalan, tapi jangan ada yang pakai. Iya. Kalau kamu pakai minum air itu, berarti kamu sudah tidak termasuk umatnya Musa. Cara Allah menguji, betulkah kamu ini istiqomah? Kalau kamu masih istiqomah dengan aturan Allah, kamu akan selamat sampai seberang. Tapi kalau kamu sedikit saja minum air itu, kamu akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan rugi. Makanya baliknya Ibu Bapak, tidak ada kata lain kalau kita ngomong Al-Quran kecuali sami'na, itu saja. Itu yang sering saya sampaikan 2451 loh ya. Apabila Allah mengatakan sesuatu, sikap orang yang beriman hanyalah sami'na, saya dengar dan saya taat.
ojo adik pilih-pilih, sebagian diingkari, sebagian diimani, itu kafir. Masih ingat nggih? 4 150 151 kafir. Ya, Quran ini tegas, memang keren. Saya ingat ketika saya masih dinas dulu pernah dipanggil oleh pimpinan saya. Kebetulan saya dipanggil pimpinan saya. Kebetulan kolonel angkatan laut. Dekan di Fakultas Farmasi dulu. Saya dipanggil. Panggil ke rumahnya. Fadil. Iya, Pak. Kamu itu nih ngaji kok gayanya mengupas ayat-ayat yang keras-keras saya. Saya bilang, ya tergantung yang mendengarkan, Pak. Keras dan tidak keras tergantung yang mendengarkan. Bagi saya, yang penting yang saya baca itu benar. Tergantung yang nerima. Ya seperti ayat yang lain dulu. Seperti kambing, seperti anjing. Keren dong ya. Maka saya bilang, kalau kamu tidak ingin seperti anjing, ya jauh kayak ayat iki, banyak insya Allah. Bulan depan kita lanjutkan. Saya sudah menyiapkan tema sebenarnya itu ya. Istiqomah dalam kebenaran atau ketaatan walaupun bersiku. Istiqomah dalam kebenaran atau ketaatan walaupun bersiku, insya Allah bulan depan ya, bulan depan ya. Mudah-mudahan kita masih diberi umur oleh Allah ya. Diberikan kesehatan yang baik, sehat yang bermanfaat, diberikan kemudahan rezeki, halalan, thayyibah dan barokah, dan dimudahkan urusan-urusan kita, terutama urusan dalam rangka menegakkan agama Allah. Dan akhirnya tidak kita dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.